Selamat sore Sobat Bipos, masih bersama dengan saya dalam program Bitak Banjarmasin Pos Bicara Apa Saja. Masih bersama dengan Putri Indonesia Intelijensia tahun 2022 Mbak Francisca. Halo. Kita masih membahas seputar gelar intelijensia tadi Kak ya. Nah, ketika melalui seleksi sampai dipilih menjadi seorang Putri Indonesia Intelijensia, apakah mungkin ada penilaian khusus dari Dewan Juri dibandingkan dengan atribusi-atribusi lainnya? Ya, tentunya berbeda dengan atribut lainnya, dan salah satunya Putri Indonesia Intelijensia itu merupakan pemenang yang sangat dipandang ya, karena kategorinya sangat khusus. Dan itu memang dilihat dari background pendidikannya, lalu kemampuan akademiknya, kemudian juga dicek juga dan diuji secara langsung oleh Dewan Juri yang memang sesuai dengan bidangnya, dan itu beragam, jumlahnya banyak. Kemudian juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mendukung di Putri Indonesia, kemudian di bidang akademisnya, dan pengalaman prestasi kita di bidang akademis juga. Jadi memang secara intelektual sudah teruji dan dipilih 3 terbaik gitu, mewakili Indonesia. Jadi mengalahkan provinsi lain yang memang sudah bergelar S1 gitu. Jadi kalau misalnya masih SMA, itu biasanya belum boleh ikutan, walaupun sudah terpilih menjadi Putri Indonesia provinsi, tapi belum bisa ikutan untuk tesnya gitu. Karena ini nextnya akan dilanjutkan untuk magisternya. S2 gitu ya. Oke. Keren sekali teman-teman ya. Nah, boleh dong diceritakan juga untuk Sobat Bipos di rumah agar mereka termotivasi juga dengan perjalanannya Mbak Cika mengenai proses Mbak Cika dari mungkin belum siapa-siapa menjadi perwakilan dari Kalimantan Selatan lalu sampai menjadi Putri Indonesia Intelijensia nih, agar Sobat Bipos di rumah bisa termotivasi mengikuti jejak Mbak Cika. Iya, sebenarnya kalau mau diceritain atau mungkin mau di-spill panjang sekali prosesnya, dan itu semua tidak instan. Tidak ada yang dadakan gitu ya. Jadi kalau misalnya buat Sobat People yang mau melanjutkan impian Putri Indonesia Kalimantan Selatan untuk tahun-tahun berikutnya, boleh tanya langsung atau mungkin mau lihat di Instagram @franciscacika. Itu bisa ngelihat proses, karena aku upload benar-benar dari belum mengikuti sampai audisi, dan kemudian juga proses-proses selama di karantina, dan itu semuanya benar-benar di-upload secara journey-nya. Dan memang mimpi dari kecil juga sebenarnya, karena memang dari kecil tuh dunianya sebenarnya ada 2, dunia seni dan secara akademis dunia arsitek. Tapi ternyata 2 bidang yang berbeda ini yang kemudian mencapai Putri Indonesia tuh dengan sangat proses yang panjang tapi sangat mendukung gitu. Jadi kalau dunia seni sebenarnya memang darah bakatnya itu mulai dari melukis dan menari serta performing arts yang tadi balet ya. Kalau misalnya di dunia akademis itu sebenarnya suka matematika, fisika, kimia, biologi, jadi emang IPA rata-rata. Dan itu juga dulu waktu masih SD sebenarnya sempat mewakili provinsi untuk melaju ke Olimpiade matematika tingkat SD. Jadi 100 besar gitu. Tapi nggak kepikiran gitu kalau misalnya ternyata akademis itu punya prestasi yang luar biasa diperhitungkan di Putri Indonesia. Jadi secara akademis lanjutkan ke dunia arsitektur, dan ternyata memang sangat kuat dunia teknik itu dengan bidang matematika, fisika tadi, dan juga IPA lah gitu. Jadi ternyata itu gimana kita mengemasnya, dan kira-kira hobi-hobi kita tuh seperti menggambar, menari, di bidang kebudayaan gitu ya, itu bisa kita olah dan kita kemas supaya hobi kita dan prestasi di bidang pendidikan tuh bisa menyatu gitu. Jadi bagaimana kita membentuk personal branding yang baik, baik di masyarakat, di bidang akademis, dan juga di dunia entertainment. Itu semuanya Cika cicil, itu per tahun itu pasti ada CV, di mana CV entertainment jalan, CV akademis jalan, seninya juga jalan. Iya, tapi juga dunia pekerjaan arsitektur, konstruksi juga nggak hilang gitu. Jadi
dibilang padat, tapi bagaimana kita bisa membagi waktunya. Jadi emang tujuannya untuk menginspirasi banyak orang. Jadi bagaimanapun halangannya itu terasa mudah saja gitu. Paket komplit sekali ya Sobat Bipos di rumah. Semuanya diraup nih jadi satu, entertain, akademis, seni, semuanya keren sekali. Wah. Ya, cuman kekurangannya kurang tidur kali ya. Kurang tidur katanya. Saya juga kurang tidur. Gitu. Oke. Pernah nggak sih Mbak terbesit menjadi seorang putri intelijensia gitu? Sebenarnya nggak kepikiran karena mikirnya waktu itu Putri Indonesia tuh udah tahap terakhir karena dulu sempat ikut beberapa pageant sebelum Putri Indonesia di Jakarta, dan itu sesuai tahapan-tahapannya mulai dari regional, kemudian sampai ke provinsi dan nasional, tapi memang punya jam terbang masing-masing gitu ya, yang semuanya berkaitan, dan banyak sekali yang mendukung, Kak kenapa nggak coba Putri Indonesia aja gitu. Dan waktu masih kecil juga ternyata pernah nonton Putri Indonesia, waktu itu zaman Kak Artika Sari Devi. Oh iya. Ya, dan aku sukanya kan melukis. Jadi aku gambarnya ya princess gitu, terus pakai sash gitu, dan pakai crown. Jadi kayak waktu masih kecil mungkin gambarannya, oh ya aku suka desain, mungkin baju, mungkin rumah gitu. Dan ternyata gimana ya cara nerapinnya, emang sering ngedesain baju dan bawa ke tukang jahit atau desainer biasanya. Tapi kalau misalnya hanya untuk dipakai untuk acara-acara formal atau acara pesta di Jakarta, itu biasanya tuh rasanya kayak kurang, masih pengen lanjut lagi gitu. Sampai akhirnya nggak boleh jadi fashion designer, tetap harus menjadi arsitek. Dan ternyata itu tuh numpuk dari kecil, yang kita tuh nggak sadar ternyata itu tuh sebenarnya muter di kepala, kayak ini imajinasi yang keinginan yang terpendam gitu. Sampai akhirnya yaudah deh kayaknya ikut Putri Indonesia aja. Nah ikut Putri Indonesia tuh tanpa pressure sebenarnya, jadi ikut aja dan kira-kira bisa nerapinnya di bidang mana. Ya udah, jadi pas karantina aku bawakan sasirangan gimana biar terlihat lebih indah. Akhirnya aku yang desain baju-baju yang aku karantina. Itu desain sendiri? Desain sendiri gitu. Jadi aku bawakan dan itu aku jadikan representasi aku terhadap Kalimantan Selatan. Wah, luar biasa itu tadi dari Mbak Francisca. Benar-benar multi talent ya, paket komplit sekali. Bisa semuanya, bisa desain juga tadi ya ternyata. Luar biasa nih. Nah, selain harapannya menjadi seorang putri Indonesia intelijensia kan sudah tercapai nih. Apa sih goal selanjutnya lagi dalam perjalanan hidupnya Mbak Cika? Iya, jadi sebenarnya kalau mungkin balik ke dunia entertainment itu pengen lagi sih, tapi lebih banyak pengennya kontribusi di Kalimantan Selatan sebenarnya. Jadi bagaimanapun lama di Jakarta dan tinggal di Jakarta, itu rasanya pengen gitu kontribusi kira-kira apa ya yang bisa dibantu di Kalimantan Selatan, apakah di bidang pembangunannya atau mungkin di bidang kreatifnya atau mungkin bisa mewakili di dunia perfilman yang khususnya mewakili Kalimantan Selatan lagi. Itu cita-cita yang mungkin belum terlihat atau mungkin belum kepikiran dan banyak didoakan oleh teman-teman di Kalimantan Selatan gitu. Atau mungkin nanti bakal dilakukan nanti ya setelah ini mungkin. Kemungkinan ya, semoga panggilan hatinya ke sini ya. Amin ya Allah. Oke, baik. Nah, ini yang mungkin saya penasaran juga, kan beberapa orang merasa profesinya masing-masing itu bukan sebuah comfort zone-nya. Nah, apakah menjadi putri Indonesia ini comfort zone, zona nyaman bagi Mbak Cika? Gini, jadi kalau misalnya dibilang comfort zone itu sebenarnya di dunia arsitektur, karena gambar itu nggak pakai mikir, gambar itu langsung disuruh gambar apa aja, ngedesain itu dengan analisa dan permintaan klien itu sangat mudah gitu ya, dan mengawasi di lapangan itu juga salah satu pekerjaan Cika. Jadi lebih banyak jadi orang proyek gitu ya, mulai dari kontraktor, kemudian juga project manager. Nah, tapi balik lagi, malah banyak panggilan untuk bergabung di kegiatan-kegiatan pemerintahan dan juga kegiatan-kegiatan di dunia entertainment itu sebagai Putri Indonesia gitu. Jadi malah diundang ke acara talk show dan di acara podcast, itu banyak di mana kita bisa mengeluarkan inspirasi buat orang-orang dan juga bisa memberikan ilmu-ilmu yang mungkin orang butuhkan. Nah, itu dengan cara mudah dan mungkin
diberikan jalurnya gitu ya. Dan itu yang salah satu keinginan juga sih memang untuk bisa bantu kontribusi dimanapun. Jadi ya memang Putri Indonesianya itu tanggung jawab yang besar, tapi salah satu memang label yang akan terus dibawa karena tidak ada Putri Indonesia tahun 2022 yang sudah lewat gitu, tapi Putri Indonesia adalah menjadi putri sekali tapi selamanya menginspirasi. Wow, selamanya menginspirasi. Keren sekali Mbak Cika ya. Nah, untuk berada sampai di titik ini Mbak Cika, apakah ada sosok yang memotivasi atau yang berperan penting dalam perjalanan hidupnya Mbak Cika? Pastinya ya, karena lingkungan terdekat itu kan keluarga. Jadi keluarga adalah peran penting. Jadi mulai dari ibu dan papa gitu ya. Jadi mama papa nih merupakan dua panutan yang terbesar karena memang, dan aku anak pertama, jadi aku memberikan inspirasi buat adik-adik juga, walaupun kita sama-sama keluarga teknik, jadi papa insinyur sipil, mama juga arsitek, adik-adik juga insinyur sipil juga, dan juga bergerak di bidang teknik semua. Jadi sebenarnya pengen menginspirasi keluarga terdekat dulu awalnya. Dan kira-kira bisa menjadi anak pertama tuh seperti apa sih gitu. Kira-kira mentalnya, terus survive-nya di dunia lapangan. Tapi ternyata hobinya di dunia seni membawakan ke bidang yang lain gitu. Jadi so far itu sih yang bikin Dukungan bisa dari bertahan. keluarga ya? Iya. Oke. Nah, selama menyandang menjadi Putri Indonesia Intelijensia ini Mbak Cika ya, apakah ada yang berubah dalam kehidupannya Mbak Cika? Oke, kalau berubah sebenarnya secara sifat masih sama aja. Masih sama ya. Dan menjadi Putri Indonesia sebenarnya membukakan pintu-pintu lebih luas lagi dalam menjangkau generasi muda dan para pemerintahan, di mana kita bisa bergerak dan bisa didengar aspirasinya, dan itu membuat perubahan yang terbesar sih dalam hidup aku, maupun aku membawa dari nama provinsi sampai bidangku di bidang arsitektur, itu semuanya sangat membuka jalan sih, gitu. Oke. Nah, masih berbicara tentang intelijensia nih Mbak Cika ya. Apa sih sebenarnya peran dari intelijensia ini yang sesungguhnya? Mungkin ada program-programnya kah dari yayasan mungkin, selain yang atribusi lain? Iya, kalau di bidang kita kan ada tugas-tugas gitu ya, keliling di provinsi-provinsi lain juga. Jadi sebenarnya lebih dipercayakan untuk membawakan pendidikan. Di bidang pendidikan kita bisa menunjukkan prestasi kita, memberikan sharing pengalaman kita yang memang sudah terjadi dan sudah dikumpulkan dari kecil gitu ya. Jadi itu yang menjadi nilai plus seorang Putri Indonesia Intelijensia. Jadi tidak hanya bergerak di bidang kebudayaan, tetapi juga di bidang pariwisataan dan juga di bidang pendidikan khususnya. Jadi memang semua sektor masuk nih. Jadi sering dijadiin moderator malah. Jadi moderator itu di bidang hukum, bahkan di bidang konstruksi juga. Dan di bidang arsitektur juga lagi banyak sih. Jadi macem-macem yang bisa dikulik karena mungkin intelijensia berhubungan dengan intelektual. Jadi untuk ada narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya dan dari berbagai macam kalangan, itu malah masuk banget dengan kepribadian Cika dan bidang yang Cika pelajari. Dan juga mudah aja masuk di bidang tertentu. Sekarang juga lagi masuk ke dunia Polri kan ya. Iya. Keren sekali. Berarti memang sangat enjoy dalam menjalaninya ya, karena memang comfort zone ya bahasanya. Iya, dibilang comfort zone, malah sebenarnya kan passion ya. Iya, jadi memang sudah menyatu aja. Memang sejak dilabelkan sebagai Putri Indonesia Intelijensia, itu sudah menyatu. Jadi kemana-mana tuh selalu mencoba membawa hal baru dan dampak positif bagi orang lain. Nah, balik lagi selama berkontestasi ini, apakah ada perasaan minder atau tidak percaya diri bersama melihat kontestan-kontestan lain dari provinsinya masing-masing? Jawabannya enggak ada ya? Enggak ada, karena itu bisa dibilang salah satu kekuatan Cika waktu membawakan Provinsi Kalimantan Selatan. Karena secara umur juga udah matang, udah di kesempatan terakhir sebenarnya kemarin,
dan memang udah nothing tulus sih. Jadi kalau misalnya nggak lolos pun dulu kayak udah kepikirannya nggak apa-apa deh gitu. Mungkin emang bukan di sini jalannya, tapi pas dibukakan jalan dengan sangat mudah, oh ternyata begini caranya Tuhan bergerak dan kira-kira kita bisa berkontribusi di bidangnya gitu. Oke, baik Sobat Pipos, kita akan masih mengulik lagi tentang kehidupannya Mbak Cika sebagai Putri Indonesia Intelligence ya. Namun kita akan jeda lagi setelah pesan-pesan berikut ini.